Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat datang di pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga pada pagi hari ini Ananda Ibu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai tegangan permukaan dan kapilaritas. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelaskan konsep tegangan permukaan, yang kedua, menentukan tegangan permukaan suatu zat cair, yang ketiga, menerapkan tegangan permukaan suatu zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan pengertian kapilaritas. Yang kelima, menjelaskan kenaikan permukaan zat cair pada pipa kapiler. Dan yang terakhir, menerapkan gejala kapilaritas dalam penyelesaian soal. Nah, dapat Ananda Ibu lihat pada slide ini. Nah, mengapa kecoa tidak tenggelam ke dalam air? Nah, dari gambar di sini dapat dilihat bahwa kecoa itu tidak tenggelam ke dalam air. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Jadi, kecoa dapat tenggelam itu karena adanya tegangan permukaan, di mana gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat cair atau kohesi berperan penting dalam terjadinya tegangan permukaan. Nah, Ananda Ibu, di dalam zat cair itu, setiap partikel zat cair akan mengalami kohesi yang sama besar dari partikel-partikel tetangganya dalam berbagai arah. Oleh karena itu, resultan gaya pada setiap partikel di dalam zat air sama dengan 0. Nah, di permukaan zat cair itu, setiap partikel zat cair hanya melakukan kohesi dengan partikel-partikel zat cair lain di bawah dan di sampingnya. Hal ini karena di atas permukaan zat cair tersebut tidak terdapat partikel-partikel zat cair. Akibatnya, setiap partikel zat cair di permukaan akan mengalami resultan gaya yang arahnya menuju ke bagian dalam zat cair. Nah, resultan gaya inilah yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan, sehingga seolah-olah pada permukaan zat cair ini terdapat selaput tipis yang elastis. Selaput inilah yang dapat menahan berat serangga-serangga kecil atau benda-benda tertentu itu sehingga tidak tenggelam ke dalam zat cair. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tegangan permukaan zat cair itu adalah kecenderungan permukaan zat cair menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa zat cair yang kontak dengan udara seperti air, suhunya 0, di mana tegangan permukaannya yaitu 75,6 dikali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Di sini dapat terlihat perbedaan suhu untuk masing-masing zat cair dan berbeda juga tegangan permukaannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai formulasi tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini atau dilambangkan dengan gamma didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan atau F dan panjang permukaan D di mana gaya itu bekerja. Atau dapat dirumuskan gamma sama dengan F per D di mana gamma itu adalah tegangan permukaan, satuannya yaitu Newton per meter. F adalah gaya di mana satuannya yaitu Newton, dan D adalah panjang permukaan, satuannya yaitu meter. Nah, dapat Ananda Ibu lihat pada gambar di samping ini, sebuah kawat dibengkokkan sehingga berbentuk huruf U. Dapat Ananda Ibu lihat bukan? Kemudian, kawat AB ini dibuat sedemikian rupa
sehingga bisa digerakkan sepanjang kawat berbentuk U. Nah, jika kawat ini kita celupkan ke dalam air sabun, kemudian kita angkat, akan terbentuk suatu lapisan sabun. Karena lapisan sabun ini memiliki dua permukaan, maka tegangan yang dialami oleh kawat AB sama dengan gamma sama dengan F per 2L, di mana gamma adalah tegangan permukaan satuannya Newton per meter, F adalah gaya permukaan satuannya itu Newton, dan L adalah panjang kawat lurus, satuannya itu meter. Nah, di sini penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, deterjen sintetis modern didesain untuk meningkatkan kemampuan air membasahi kotoran yang melekat pada pakaian. Yang kedua, antiseptik yang dipakai untuk mengobati luka memiliki daya bunuh kuman yang baik, juga memiliki tegangan permukaan yang rendah, sehingga antiseptik dapat membasahi seluruh luka. Nah, berikut contoh soalnya. Batang jarum yang panjangnya 5 cm diletakkan secara perlahan-lahan di atas permukaan air. Apabila tegangan permukaan airnya 0,07 Newton per meter, tentukan besarnya gaya tegang permukaan pada jarum. Nah, pada soal diketahui bahwa tegangan permukaannya sama dengan 0,07 Newton per meter. L-nya yaitu 5 cm. L-nya yaitu 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. Yang ditanyakan yaitu F atau gaya permukaannya. Di mana kita tahu rumusnya tadi yaitu F sama dengan gamma dikali dengan L. Di mana gammanya itu 0,07 Newton per meter dikali dengan 0,05 meter. Sehingga didapatkan 0,00035 Newton. Baiklah Nanda, selanjutnya kita masuk kepada materi kapilaritas. Nah, kapilaritas ini adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Nah, kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Nah, sifat yang dimiliki zat cair berupa penampakan kelengkungan yang terjadi dan ada pada permukaan zat cair ketika berada dalam tabung atau celah yang sempit itu dinamakan meniskus. Nah, dapat dilihat pada gambar. Adanya yang pertama yaitu air dan yang kedua adalah raksa. Nah, di sini pada air, gaya kohesi antara partikel air lebih kecil daripada gaya adesi antara partikel air dengan partikel kaca. Sehingga permukaan air itu melengkung ke bawah dan membasahi dinding tabung kaca. Dapat Anda Ibu lihat pada gambar. Nah, supaya terdapat keseimbangan, maka permukaan air yang menempel pada dinding harus tegak lurus terhadap FR. Nah, sehingga permukaan air yang menempel pada dinding tabung naik sedikit dan melengkung ke atas. Akibatnya, permukaan air dalam tabung membentuk meniskus cekung. Selanjutnya, pada raksa dapat Anda Ibu lihat pada slide ini. Gaya kohesi antar partikel raksa itu lebih besar daripada gaya adesi antara partikel raksa dengan partikel kacanya. Sehingga permukaan raksa melengkung ke atas atau meniskus cembung dan tidak membasahi dinding tabung. Dapat Anda Ibu lihat pada gambar. Nah, di sini untuk kapilaritas dapat dirumuskan H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho GR, di mana H adalah kenaikan atau penurunan zat cair, satuannya itu meter,
Gamma yaitu tegangan permukaan, satuannya yaitu newton per meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya yaitu meter per sekon persegi. Dan R yaitu jari pipa, satuannya yaitu meter. Dapat Ananda Ibu lihat pada gambar. Nah, berikut contoh soalnya. Tentukanlah penurunan air raksa dalam sebuah pipa berjari-jari 2 mm jika sudut kotak raksasa dengan kaca pembesarnya yaitu kaca sebesar 150 derajat. Tegangan permukaannya yaitu 0,545 Newton per meter dan massa jenis raksanya yaitu 13.600 kg per meter kubik. Nah, di sini yang diketahui yaitu gamanya 0,545 Newton per meter. Sudutnya yaitu 150 derajat. Massa jenis raksanya itu rho-nya yaitu 13.600 kg per meter kubik. Dan R-nya atau jari-jarinya yaitu 2 mm. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu H atau penurunan air raksanya dalam sebuah pipa. Jadi dapat kita tulis rumusnya yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho GR, di mana tadi telah diketahui gamanya itu 0,545 Newton per meter dikali dengan cos 150 derajat dibagi dengan 13.600 kg per meter kubik dikalikan dengan percepatan gravitasinya itu 10 dan R-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, didapatkan hasilnya yaitu min 0,0034 meter atau min 3,4 mm. Nah, baiklah Nanda Ibu. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga Nanda Ibu dapat memahami materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas, silahkan nanti tugas yang Ibu berikan dikirim ke Google Classroom sesuai dengan waktu pengirimannya. Baiklah Nanda, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.